Pak Nasir tampil dengan moderasi beragama untuk mengatasi teroris. Bila waduh, Bapak kalau ambil moderasi beragama, Bapak berarti mengakui orang jadi teroris karena agama. Logikanya begitu. Nah, sebelum lebih jauh Pak, ada hal teknis yang perlu dijelaskan ke penonton. Bapak menyebut tadi ada agent handler. Apa perbedaannya? Agent tuh orang yang disuruh-suruh. Ya. Agent handler kita yang nyuruh. Bos gitu ya Pak ya? Bos. Jadi agent handler itu bos. Ya. Yang disuruh-suruh itu sih, agen kamu cari sana ya, cari sini, cari. Nah itu dia. Nah, kalau struktur di BAIS sendiri setelah Ya Panglima itu agen handlernya. setelah Panglima baru ada kepala BAIS, terus kalau di tingkat Kodam ada Pangdam kan ada asintelnya. Asintel. Ada Korem juga Korem ada. Korem. Semua punya. Jadi dia mengikuti struktur. Pasti dia mengikuti struktur. TNI ya, Pak? Pasti di mana ada kepala di situ ada kepala itu kalau dianggap itulah agen handlernya. Dia pasti punya agen, tidak mungkin tidak. Sampai ke Babinsa. Sampai ke bawah pasti semua punya. Nah, sebagai kepala BAIS waktu itu bagaimana Pak Soleman mengkoordinasikan satuan yang sangat panjang ini? Kita tidak bisa. Kita tidak boleh langsung. Tapi kita lewat kepala-kepalanya yang kita pegang. Nah, kalaupun langsung itu, misalkan saya ke Angkatan Laut itu sudah dapat izin, udahlah kamu langsung aja. Tetapi secara unggah-ungguh aturan nggak boleh. Walaupun saya KBAI, saya tidak bisa langsung Kadis Pamal kamu laporan aku, nggak bisa. Saya harus lewat Panglima kepada Kasel baru perintahkan itu. Oh, kamu koordinasi ya. Ya kalau enggak, kalau si Kadis Pam misalkan, Kadis Pam Angkatan Laut lapor sana, itu jadi agent handler, dia jadi double agent. Oh iya, betul. Dia tidak boleh, dia harusannya ke Kasal. Kalau dia ke sini, itu mencong dia Pak. Itu sudah double agent. Jadi setiap operasi itu harus lewat koordinasi yang panjang lah ya. Oh iya. Nah justru di situ kita akhirnya karena kalau sudah dari atas sudah tahu sama tahu, di bawah pun itu koordinasi pasti akan terjadi dengan sendiri. Kenapa? Misalkan saya menangkap ikan lempar jala kan, seret. Ya. Tapi yang saya cari ikan, yang ketangkap kan bisa ada kepiting di sana. Nah orang lain mungkin dia nyari kepiting. Makanya kita sering bilang, aku nyari ikan. Kalau dapat ikan ini kamu kasihkan aku ya. Kamu nyari apa? Kepiting. Nih aku dapat kepiting, tak kasihkan. Nah disitulah koordinasi kita di bawah. Kerjasama ya. Kerjasama. Jadi masing-masing kamu cari apa. Jangan sampai dua-dua cari hal yang sama, berebut nanti berkelahi bisa-bisa. Tapi pada satu sisi bisa Pak nanti jadi bocor informasinya. Kita mau nyari ini udah mereka kasih tahu ke sasaran. Disitulah kita sendiri yang harus bisa menilai apakah pencarian sana ini boleh diketahui orang atau tidak. Iya. Ya kita tahu sendiri. Pak, kalau lihat dari struktur KBAIS ini yang sampai ke Babinsa, kan seharusnya itu kuat untuk memonitor gerakan-gerakan yang anti Pancasila gitu ya kan Pak? Iya. Nah, ini kan sebenarnya tindakan pencegahan sudah bisa dilakukan dengan efektivitas laporan intelijen yang masuk kan ya kan Pak? Iya. Nah tapi nyatanya kan kayak HTI gitu ya, lewat mereka kampanye media sosial atau menginfiltrasi lembaga pendidikan. Ini gimana caranya untuk kita kan hanya bisa tahu dan bisa laporan. Untuk melarang, itu kan ada orang lain yang melaksanakan. Itu oke, ini ada ini bikin laporan. Udah. Iya. Dari yang itu tadi dari kita sebagai agen melaporan ke agen handler kan. Tergantung siapa yang mau dimanfaatkan. Tidak, ya terserah dia. Nah dia baru nanti sambil kemana. Mau ke kementerian mana kasih tahu. Ini loh ada begini. Dia mau ada atensi enggak? Kalau enggak ya udah selesai. Iya. Pak, BAIS ini kan hanya salah satu dari satuan intelijen yang ada di Indonesia. Jadi persisnya punya TNI, Polri punya sendiri, imigrasi punya, dalam negeri punya. Nah, wilayah kerja BAIS itu apa sebenarnya? Bukan wilayah kerja, wilayah di mana-mana. Informasi yang kita akan cari. Iya, fokusnya apa? Ya, tugas PKTNI itu menegakkan ada 9 kan, agresi,
mengatasi terorisme, mengatasi pemberontakan bersenjata. Misalkan, salah satu tugas adalah apa? Mengatasi pemberontakan bersenjata. Iya. Oke. Yang satu lagi, mengatasi agresi, mengatasi, pemberontakan bersenjata contohnya. Ketika kita harus pemberontakan bersenjata, itu adalah ancaman militer. Ketika dia berontak, salah satu yang akan dia pakai adalah senjata. Sehingga senjata-senjata yang beredar, yang standar militer, itu menjadi ancaman militer yang harus kita awasi. Akibat saya akan bilang, awasi semua peredaran senjata yang standar militer. Karena tugas saya adalah mengatasi pemberontakan bersenjata. Jangan sampai ada senjata-senjata standar militer yang beredar yang tidak diketahui. Gitu ya. Nah itu turunannya kan. Itu. Nah BAIS kita dari mana? Semua lapangan udara, semua pelabuhan laut awasi. Nah itu saya bikin itu sifat tetap. Tiap tahun kita bikin satgas untuk mengawasi peredaran senjata. Nah itu kan salah satunya itu. Nah yang 9 itu apakah mencakup terorisme, Pak? Ya, mengatasi terorisme termasuk. Artinya ideologi kan, Pak? Itu mengatasi terorisme, mengatasi pemberontakan bersenjata, itu termasuk. Kalau narkoba nggak masuk? Narkoba kita nggak masuk. Nggak masuk, itulah ya. Itu lain. Polisi ya. Nah, selain mengatasi terorisme, pemberontakan bersenjata, apalagi? Kan ada 9. Ada 9, kita mesti baca buku itu. Itu pasal 7 di pasal 7 ayat 2 itu. Undang-undang. Tapi yang jelas kalau tugas pokoknya itu menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Baru dia dilaksanakan dengan operasi militer dan operasi militer selain perang. Operasi militer ini menghadapi agresi. Operasi militer selain perang yang salah satunya itu tadi mengatasi terorisme, mengatasi pemberontakan bersenjata. Nah, 2 itu. Pak, tapi kan misalnya kan sekarang ada Densus 88 itu ya Pak. Nah untuk koordinasinya itu ada Pak di... Ada, jadi masing-masing kan. Nah lagi kan dia bilang tadi, polisi itu tugasnya kan menjaga ketertiban, ya kan? Sehingga ketika dia menjaga ketertiban, maka dia harus berpegang kepada undang-undang, kepada pelanggaran hukum. Jadi harus ada pelanggaran hukum terlebih dahulu, baru dia bisa turun. bertindak. Nah, sedangkan militer ini kita kan kita wujudkan keamanan negara ini dengan apa? Mengawasi terus-menerus si orang-orang yang kita anggap jahat itu tadi. Lah, daripada kalau kita ngambiarin ini nanti rusak, ya daripada nila setitik rusak susu sebenarnya, ambil aja nila setitik itu kan. Si orang nggak tahu aja kok. Jadi nggak perlu menunggu ada pelanggaran ya. Nah, itu sembunyinya masuk. Tapi kalau ada yang cari, terus ketahuan siapa yang ngambil, Pontot yang ngambil, saya dihukum. Iya. Makanya kita harus pinter-pinter menyembunyikan diri. Jadi itu namanya cegah dini. Kita harus mencegah. Jadi intelijen itu kan ada hanya 5 kata dia. Penyelidikan, penggalangan, pengamanan, cegah dini, deteksi dini, cegah dini. Artinya kekuasaannya itu lebih besar BAIS untuk menghilangkan paksa gitu ya Pak. Semua intelijen, bukan BAIS. Semua organisasi yang judulnya pekerjaan atau fungsinya intelijen, 5 ini. Pasti 5 itu, enggak ada. Tapi 5 ini contoh cegah dini. Contoh cegah dini. Mencegah secara dini jangan sampai nyamuk menggigit kita. Tuh. Ya kan kita cegah nyamuk nanti gigit. Nah, gimana cara? Dibunuh lah Pak nyamuknya. Nah, kan kalau sudah gigit, mampus lah. Kalau sudah sini. Kalau masih ngoeng, semprot baygon. Ya kan? Jadi dalam pencegahan itu adalah pembunuhan. Sebenarnya. Pak, kalau Densus 88 sebenarnya berarti tidak bisa melakukan seharusnya itu ya, tidak Pak? boleh. Jadi Densus 88 seharusnya tidak boleh melakukan pembunuhan seperti itu. Kenapa? Kalau Densus 88 itu dia memegang berdasarkan undang-undang teroris, maka kita baca pasal 6.
pelaku tindak pidana teroris dipidana maksimum hukuman mati. Apa dipidana? Keadilan. Dibawa ke meja hijau dulu. Tidak dihabisi. Tidak dihabisin. Nah, itulah yang selalu saya bilang, kita sudah terbiasa mendengar di televisi terduga teroris ditembak mati. Terduga. Nah, di situ saya bilang, kalau kita begini terus, ini teroris tidak akan pernah mati. Kenapa yang mati ini punya kakak, punya adik, punya paman, punya istri, punya anak? Oh, anaknya Anusapati aja dia belum lahir dia sudah tahu Ken Arok kok. Iya. Iya kan? Betul. Itu dari situ sudah bilang, itu apa akibatnya? Akan terjadi pembunuhan terus-menerus, turun-temurun. Balas dendam. Balas dendam. Kalau kita mau melaksanakan seperti itu, makanya itu saya bilang, kenapa kok harus seperti itu? Kan polisi ini sudah dibilang, diatur. Pelaku tindak pidana teroris, jadi teroris, apapun alasannya teroris tetap harus dibawa ke meja hijau dulu. Nah, beda dengan teroris ini ketika dihadapkan dengan TNI. Kalau TNI, kelompok teroris ini dia sudah bisa menyerang sewaktu-waktu, dia punya pemimpin yang jelas, dia menguasai wilayah, nah dia sudah berubah, tidak lagi teroris. Dia sudah berubah kalau di dalam hukum humaniter, dia masuk di dalam dissident armed forces atau kelompok pembangkang bersenjata. Nah, ini akan berhadapan dengan TNI, boleh. Ketika itu terjadi, maka judulnya itu berubah, dia menjadi konflik bersenjata internal. Atau kalau di dunia internasional terkenal dengan NIAC, Non-International Armed Conflict. Nah, itu. Jadi beda cara kerja polisi dengan militer ya? Beda. Kalau polisi harus ikut kan polisi undang-undang dasar bilang bahwa dia polisi itu menjaga keamanan, ketertiban, keamanan. Dia menjaga. Kalau menjaga berarti dia sudah tertib. Tapi kalau di intelijen TNI itu mewujudkan. Ini dua hal yang berbeda. Berarti dalam hal ini Pak Sulaiman mau bilang ini ada salah kaprah ya Pak di tindakan yang dilakukan oleh Densus 88. Di dalam penanganan teroris ada kesalahan memang. Makanya saya waktu itu ketika di Universitas Pasundan ya, kalau saya dari Pajajaran, ketika kita berbicara excessive use of force, penggunaan senjata yang berlebihan kan? Apa excessive use of force? Bagi saya bilang excessive use of force itu adalah penggunaan senjata yang mengakibatkan orang mati di luar perintah pengadilan. Jadi setiap penggunaan senjata yang mengakibatkan orang mati di luar perintah pengadilan itu wajib diadili. Itu pelanggaran artinya Pak? Apanya? Pelanggaran dong kalau gitu yang dilakukan oleh itulah yang saya bilang. Itulah maka saya bilang itu adalah excessive use of force. Lah apa excessive use of force? Yaitu tadi penggunaan senjata yang mengakibatkan orang mati di luar perintah pengadilan. Jadi maksud Pak Sulaiman yang dilakukan Densus selama ini sebenarnya itu fungsi militer ya? Kalau mereka itu sudah berubah menjadi ya itu tadi sudah terpenuhi, ya bisa diperangi oleh militer. Tapi Densus tidak boleh dan kita tidak boleh memelihara Densus yang disiapkan seperti militer. Jangan lupa Densus itu adalah polisi. Apapun namanya dia itu adalah polisi. Yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 2002 itu dan itu tunduk kepada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Menjaga. Nah, sedangkan militer itu adalah mewujudkan keamanan itu dua hal yang berbeda. Nah, menegakkan kedaulatan itu kan kita tegakkan terus karena itu akan menegakkan. Berarti dia cenderung selalu jatuh, tegakkan, kan beda. Mewujudkan keamanan dan menjaga itu tadi Pak. Beda. Nah, artinya bisa melakukan apapun untuk hal itu ya. Dia sangat luas kewenangan siapa? TNI Pak. Kabais itu. Tidak juga. Kan dia hanya melihat kalau ada yang ini sudah mulai yang kedaulatan mulai tidak tegak ya ditegakkan sama dia. Tegak lagi kan begitu.
Artinya ini Kan bisa dua hal jadi yang berbeda. silent operation ya Oh, kan? bisa. Seharusnya ya kan? Iya. Itu yang dimaksud. Ya tergantung dia akan tunggu. Kita biarin sampai dia besar sampai terpenuhi 4 ini, atau masih kecil-kecil kita udah ketok. Tapi itu tadi kamu ngambil masih kecil-kecil, kalau ketahuan ya dihukum juga. Enggak, maksud saya Pak, kewenangan intelijen militer ini sangat luas karena tujuannya kan memastikan keamanan ya, bukan menjaga. Ya namanya intelijen kan luas, nggak ada batas. Ya, ada batas. Oh. Siapa yang bisa membatasi mata saya melihat? Siapa yang bisa membatasi kuping saya mendengar? Nggak ada kan? Tapi apakah nanti nggak muncul masalah tafsir? Kita menafsirkan terlalu jauh. Loh kalau nggak tahu tafsir itu kalau ketahuan kan? Loh kalau nggak ketahuan gimana? Iya. Jadi itu dilegalkan lah ya Pak kalau demikian. Ya kalau nggak tahu, bukan masalah legal tidak, karena tidak tahu, bukan dilegalkan. Ini Pak pembiaran Densus 88 kan kalau yang kita lihat di media maupun di televisi itu ya Pak, yang maju duluan ketika memberantas teroris. Ya itulah yang saya pembiaran ini itulah yang kritik saya kan, bahwa ini kita memelihara atau apa ini? Karena kalau selalu akhirnya jadi terbiasa di kuping terduga teroris ditembak mati. Kan terbiasa. Bagi kita terbiasa. Tapi bagi keluarga, bagi anak, bagi kawan, bisa akhirnya dia bisa jadi dendam ya Pak ya? Ya pasti. Dan dia bisa jadi musuh bersama. Nah kalau ini sudah terjadi kan jadi snowball. Kita lihat aja bagaimana Ken Arok itu. Ketika dia membunuh, tiba Anusapati belum lahir begitu, terus terputar terus itu. Presiden jadinya Pak ya. Jadi itu kan akan terulang. Nah itulah sebabnya ketika di Bandung saya mengusulkan excessive use of force ini harus digunakan. Bahwa apapun semua yang penggunaan senjata mengakibatkan orang mati itu harus diadili. Nanti pengadilan yang kalau memang salah ya sudah pengadilan yang membebaskan. Tapi dia harus pertanggungjawabkan dulu kenapa orang ini sampai mati. Oh aku kejar dia, nggak apa-apa. Nanti silakan di depan pengadilan sampaikan itu bahwa kamu tidak salah. Jangan kalau zaman sekarang jangan ngomong-ngomong di televisi aja, masuk di pengadilan lah kalau ngomong. Pak, kita flashback waktu Bapak memimpin BAIS ya tahun 2013 terakhir ya. Iya. Nah, bagaimana koordinasi dilakukan dengan satuan intelijen lain? Oh bagus. Ya, ini model kerjasamanya bagaimana? Apakah ada rapat-rapat rutin, rapat koordinasi? Ya kan kita enggak boleh panggil terus. Kalau memang butuh, baru kita kasih tahu atasannya, besok aku mau di sana ada ini. By request ya Pak? Iya, by request. Nggak bisa kita tiap. Nggak ada rapat-rapat rutin gitu, koordinasi? Oh, ngapain itu koordinasi? Kan agent handlernya cuma satu kan kalau BAIS ya Pak? Kan kita, kecuali anak buah saya. Kalau anak buah saya kan kita sudah kirim, sudah rutin itu. Nanti ini bulan ini ada ini di sini. Tapi untuk punya Kodam kita enggak utik-utik. Nah, kalau koordinasinya dengan Bakin yang sekarang menjadi BIN seperti ya apa? Sama. Antara dan enggak kecuali kalau dia BIN butuh minta. Kalau kita ini butuh ini minta by request semua. Tapi kita enggak bisa silang saling. Bukannya Bakin atau sekarang BIN ini merupakan koordinator dari semua satuan intelijen? Tapi kan ketika kita koordinasi, mengkoordinasikan untuk apa? Yang dikoordinasikan kalau ada kasus kan? Lah sekarang kita mau main menyanyi ini dalam rangka apa? 17 Agustus, kumpul mau 17 Agustus. Kalau enggak ngapain? Jadi koordinasi itu apabila kita memang ada yang mau kita koordinasikan untuk apa? Misalkan pengamanan di Bali, kita kumpul, diundang sama BIN, ada pengamanan di Bali, kamu ada di mana? Ini di mana? Semuanya kumpul. Nah, bea cukai juga begitu. Kalau dia merasa, ini kok banyak, saya pernah bea cukai, banyak penyeludupan di laut. Di mana? Dia undang aja semua itu. Dia mengundang hari ini banyak, ini. Jadi mohon rekan-rekan yang lain mengawasi. Kalau ada ini, saya dikasih tahu. Jadi kalau dalam keadaan normal, laporan intelijen itu disampaikan ke Panglima dan Panglima yang akan menyampaikan ke Presiden kan Pak? Iya. Nah, jadi Presiden itu menerima sumber informasi dari
Bukan Dari mana-mana. Iya, iya. Jadi tugas utama kalau normal hanya ke Panglima kan, Pak, Iya, laporan memang intelijen. Panglima. Nggak dari mana-mana, nggak boleh mana-mana. Oh, double agent nanti. Nah, Bukan kalau itu. laporan yang tiap pagi dibaca oleh presiden itu dari mana tuh? Dari Nah, itu kan tergantung presiden. Kalau dulu Pak SBY, dia minta jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu semua laporan sembako di seluruh pasar induk di seluruh kota besar di Indonesia itu harus dilaporkan jam 8 pagi, jam 8 malam. Oke. Jadi sampai hafal itu cabai, keriting, ikan. itu 8 pagi. Pak Ponto yang Baik semua itu bikin. oh gitu. Iya. Yang supply ya, Oh. supply infonya ya. Ya, kita awasi jadi minta-minta itu Iya. di pasar Surabaya, pokoknya pasar induk Surabaya, pasar induk Medan. Berapa itu cabai keriting, berapa telur, pokoknya sembako itu jam 8 pagi, jam 8 malam kita bikin Nah, laporan. pertanyaannya bagaimana Pak Soleman bisa mendapatkan harga pasar Ya itu? kan ada anak buahku kan kemana-mana Ada, aku ada. bilang. Iya, ada Babinsa itu tadi. Oh. Karena kalau enggak kita cek Babinsa, ada kalanya. Kalau kalian enggak percaya sama anak buah bilang 10.000. Babinsa berapa di sana, bener nggak? Oh. Dia kan takut main-main juga. Betul, betul. Ada kalanya kita tanya Babinsa, cocok enggak? Kalau Babinsa 2-3 kali cocok, keempat biarin aja, pasti enggak jauh. Nah, kan itu teknis aja kan. Nah, informasi yang diperlukan oleh presiden ini datangnya dari presiden atau inisiatif dari Enggak, Kabais? masa itu presiden minta. Presiden yang Iya. request ya, Pak? Diperintahkan dari presiden agar melaporkan ini. Ya kan dia yang butuh. Kalau enggak ngapain kita ke sana kan? Itu di zaman Pak SBY. Kalau SBY. sebelumnya atau sesudahnya apakah permintaan serupa? Setelah itu sudah enggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh, berarti tergantung style Ya, style presiden juga. pemimpin lah. Oh, Ya, Pak, kalau waktu Pak SBY saya rapat kabinet hadir. hadir. Oh. Ya, dengan Panglima di sebelah kabin. Setelah kesini kan enggak lagi. Kalau Pak SBY hadir. Jadi kalau Pak Jokowi kurang memperhatikan laporan intelijen Dari Bais. Bais. Ya, itu lagi kan tergantung style pemimpin. Oke. Kalau Itu sah-sah aja kan ya, Pak? kalau ya sah-sah aja. Oke. Kalau Pak SBY ya militer, jadi dia tahu kebiasaan budaya militer begitu. Oh, ini sipil sekarang. Ini ya? kan sipil punya budaya yang lain kan. Nah, itu hak setiap pemimpin ya begitu. Pak, kalau ini terkait dengan pengalaman-pengalaman seru sebagai kepala Bais, apa yang bisa diceritakan antara lain? Operasi apa? Enggak boleh. Gimana rahasia? Iya. Nanti ketahuan dong. Nanti kan ketahuan. Udah mantap. Enggak boleh. Garis besarnya ya, Pak? Tetap nggak Sampai boleh. seumur hidup akan jadi Iya. intelijen. Iya, kan iya. nggak bakal Boleh. bisa ya kan. Kan apa yang aku lakukan nanti akan dilakukan oleh anak Betul, bahwa penggantiku kan. Nanti orang sudah nanti dia nggak begini. Nggak boleh. modusnya ketahuan lah ya, Pak, modusnya. Iya. Nah, tentu di masa Tapi Bapak, yang paling tidak itu saya bilang, anak buah Bais itu ada dari New York sampai di desa. Itu Oh. aja. Iya. Gitu. nah kalau di luar negeri itu banyak kan yang di atas ya, pertahanan. Ya, atas pertahanan juga di bawah Anahan ya, Pak. kita. Ya, itu di New York kan atas pertahanan. Ya, di semua negara ya. Sama. Setiap kedutaan besar yang ada Iya. di kita itu semua Anhan itu intelijen yang Itu kan jelas. intelijen terbuka. Jadi kalau kita taruh di Belanda dia juga taruh. Jadi exchange kan itu. Iya, iya. Nah, kalau Exchange. kerjasama dengan satuan intelijen asing itu bagaimana dengan KGB, Mossad atau Ya itu lagi tergantung bisa terbuka, bisa tertutup. Oh, oke. Itu bisa ya seperti tadi bilang ketika koordinasi dalam pemberantasan teroris kita bikin kerjasama dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Mesir kita bikin. Iya, iya. Nah, oke kita telepon. Untuk apa ini? Oh teroris. Oke. Nah itu. Jadi kita berkoordinasi kalau ada objek yang akan kita lakukan bersama. Dan itu masing-masing juga harus mendapatkan keuntungan. Iya, iya. Iya, enggak ada yang salah. Ketika saya masing-masing merasa, oh ya, saya juga akan mendapatkan untung dengan pekerjaan, dia akan ikut. Kerjasama. Nah, Bais Iya. itu memilih negara tertentu saja sebagai mitra kerjasama atau juga bisa dengan negara manapun? Manapun Dengan Israel juga bisa? bisa, Oh gitu? manapun. Sepanjang itu bisa kita butuh, dan dia juga merasa butuh kita, jadi bisa. Jadi dijalin terus Ya. kerjasama Ya, ya? makanya bilang hantu pun kita hidupin kok. Untuk mendapatkan info yang Info betul. apalagi orang hidup. Iya. Ini kan Pak sebenarnya kalau lihat dari struktur organisasi intelijen di Bais ini kan yang paling
rapi dan sampai ke bawah sebenarnya kan. Struktur intelijen itu kan jangan dipercaya. Kalau dipercaya. Iya ya. Banyak pakai Lah, informan gitu jadi ya, Pak. ada gium di intelijen itu tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Oke. Ada pun belum tentu itu bentuknya. Kan itu. Nggak pernah Dalam. jelas wujudnya gitu kan. Iya. Ya. Dalam itu maknanya. Jadi kalau orang percaya itu, ya kita senang juga berhasil lah. Maksudnya gini Pak, kalau kita melihat networking dari organisasi radikal kan sebenarnya sudah bisa Loh, diambil makanya, datanya kan Pak. seluas organisasi radikal, seluas itu juga si intelijen kan dia. Iya. Dia kan akan bermain begini terus. Oke. Kejar-kejaran. Iya, gitu, kejar Mas. terus. Main sepak bola dia 11, saya juga 11. Kalau bisa aku 12. Oh. Artinya nggak ada Kan itu. sebenarnya yang lepas dari Oh, pantauan. tidak ada. Oh. Ada. Ada. Iya. Itu sudah menjadi ada gium. Tidak ada satupun kegiatan manusia itu lepas dari pengamatan saya. Oh. Itu intelijen itu. Iya. Semua terawasi. Nah, kalau di jaring intelijen bias ini apakah hanya melibatkan orang-orang militer atau juga Oh, sipil? tidak, tergantung. Semua. Makanya aku bisa ya? bilang hantu aja kita hidupin. Oh. Iya, Apalagi orang hidup. iya. 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 Itu menarik. Nah, tapi kan Pak gini, kalau narasi yang ada sekarang tentang organisasi radikal kayak HTI, Jamaah Islamiyah, itu kan seolah mereka berkembang biak tanpa bisa kita kontrol gitu kan ya Pak. Padahal kalau lihat dari jaringan intelijen kita yang begitu kuat di BAIS, Ya. seharusnya kan mereka bisa di Bukan. approach. Dia keberadaannya dia kan sebagai organisasi juga dia punya hak ormas kok. Sepanjang dia memenuhi persyaratan untuk ormas, dia itu. Tapi udah dilarang. Nah kalau Ya. dilarang ya dibubarin, dia bubarkan ya Mendagri. Oh, Mendagri ya. Ya kan pembubaran dia tergantung dari apa yang dia langgar, undang-undang mana yang dia langgar. Kan tergantung itu. Tapi nah tadi ketika kita bilang dia apa tadi? Radikal. Radikal itu apa ukurannya? Maksudnya anti Pancasila, anti Nah, ketika negara dibilang kesatuan. anti Pancasila yang mana yang anti? Misalnya dia mau mengubah ideologi. Kalau khilafah. Oke. Iya. Ya, saya kasih contoh. Zaman Bung Karno, dia mencoba membuat Nasakom, Iya. nasionalisme Agama, agama komunisme. komunis untuk menyatukan. Zaman Pak Harto, apa Pak Harto bikin? Dibikinlah asas tunggal Pancasila semua partai. Zaman reformasi kita bebaskan sehingga partai ada yang berasas Pancasila, ada yang berasaskan Islam. PKS contoh. Iya. Oke. Ketika partai satu berasaskan Islam, satu berasaskan Pancasila, begitu dia mau pilpres, pilkada, ini perebutan kekuasaan kan? Iya. Betul. Ketika perebutan kekuasaan, maka apa yang berhadapan? Pancasila lawan Islam. Pancasila bilang demokrasi Pancasila, ini bilang khilafah. Iya. Turun kepada orang, turun kepada pengikutnya, khilafah Pancasila. Bertempurlah khilafah Pancasila. Di mana salahnya? Karena memang dibolehkan oleh. Ya, karena dibolehkan. Demokratis ya. Ya kan? Maka lahirlah ekonomi syariah. Iya. 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 Betul. Dan Lah, terus ada dari juga mana? perda syariah juga Lah, ada kan? itu kenapa? Karena partai-partai yang berdasarkan Islam kan juga boleh menghasilkan itu. Maka lahirlah itu adalah Pak. Nah, yang sebenarnya yang menjadi unik adalah misalkan partai yang partai Islam tapi berasaskan Pancasila. Oh, PKB misalkan, ya kan? moderat P3. ya. P3. Itu kan partai Islam tapi asasnya Pancasila. Apa hasilnya? Ya ekonomi syariah. Jadi Pancasila ini ada yang tumbuh, makanya saya bilang ada Pancasila yang tumbuh di golongan pekerja kantoran Iya. Golkar, ada Pancasila yang tumbuh di golongan buruh tani nelayan PDI, ada Pancasila yang tumbuh di golongan agama. Nah, ini jadi Pancasila jadi 3 warna. Nah, kalau Kekentalannya posisi aja beda ya Pak, kekentalan dari Iya, tapi kan ideologi. masih ada. Nah, di mana kita bisa lihat
ketika kita berbicara ekonomi, maka akan berbeda. Ekonomi Pancasila yang dihasilkan oleh Golkar itu pasti ekonomi Kapitalis. kapitalis. Iya. Begitu dia berbicara PDIP, dia akan menghasilkan koperasi. Begitu dia yang lahir di agama tadi, dia akan masuk syariah. Sawat. Jadi 3 ini ekonomi kita sekarang. Ada Pancasila yang Pancasila yang ini apa? Yang kerakyatan ini akan balik, dia pasti dia akan ke koperasi, satu ke syariah dan satu kapitalis. Jadi posisi intelijen menjadi serba salah, Pak, karena memang negara membolehkan itu kan, makanya intelijen kan tergantung, intelijen itu kan ilmu. Intelijen itu kan bukan kita yang menentukan, tapi kita punya seperti keahlian bahasa Inggris gitu loh. Iya. Jadi tergantung usernya. Iya, tergantung usernya suruh ngapain. Ini tapi kan gini Pak, tadi yang Bapak ceritakan kewenangan dari Kabais itu memastikan keamanan gitu ya. Seperti tadi mukul nyamuk itu Pak. Nah kalau dalam radar organisasi intelijen Kabais ini sudah mengancam keamanan, itu bisa ditindak kan Pak? Maksudnya termasuk organisasi Islam radikal yang sudah mengarah ke terorisme misalnya. Ya, makanya itu kan kita dengan presiden dulu, dengan panglima dulu. Gimana bos? Mau dibiarin diselesaikan lewat aturan, lewat ini atau kecil kita tendang aja lah biar cepat masuk Balikpapan. Oh gitu ya? Tergantung. Jadi nggak bisa bertindak sendiri ya, tetap yang di atas itu ya. Iyalah, kita tetap. Tapi kalau sudah terjadi kebiasaan, kita sudah tahu, nggak usah tanya lah pasti. Sudah tahu seleranya. Itulah, makanya bilang itulah chemistry namanya. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu, nggak usah tanya, jawabannya sama, kerjain aja dulu. Setelah itu baru kita kasih tahu. Oh ya, bagus. Lah kalau Pak Harto kan dulu apa coba selalu bilang kan? Selesaikan. Selesai. Nggak jelas diselesaikan. Itu ditafsirkan macam-macam. Itu dia sudah tahu. Habisi. Itu masing-masing sudah tahu kalimat ini. Ya, maknanya apa? Maknanya apa? Kayak waktu Sambo kan. Loh, saya kan coba suruh sikat, tapi kok ditembak? Iya. Salah siapa ya? Sebelumnya dia bilang, ini pistolmu, ini pelurunya. Sikat, ini nembak. Iya. Tapi coba bilang, ini kopimu, ini supermie, sikat, makan. Iya. Jadi nggak perlu harus diterjemahkan. Itu ya Pak, interpretasi kita juga. Masing-masing. Prolognya ada jelas. Sudah jelas. Makanya intelijensia perlu tinggi. Itu dia. Itu makanya intelijensia. Ibu, kalau intelijensia nggak sama, sakit kepala gitu. Pak, sakit kepala. Tentang moto intelijen kita, kan ada pameo lama yang bilang Intel Melayu. Itu kan sebutan yang agak merendahkan gitu ya, seolah-olah nggak capable, nggak qualified. Nah, menurut pengamatan Pak Soleman selama ini sebagai pelaku, seperti apa kualitas intelijen kita? Ya, itulah makanya bilang, itulah kalau kita tidak kita betul-betul tidak menjaga itu. Nah, ini kan tergantung setiap orang itu kan, apakah dia betul-betul mau menjaga atau tidak level itu. Waktu saya jaga betul, tidak ada kompromi. Tapi kan tetap aja pengaruh lingkungan kan ada. Jadi misalkan saya tes orang 1 sampai 10, ini lulus dia 1 sampai 10, pasti akan ada ini. Ya sudah. Kita juga butuh yang nyuruh itu. Kita ambil 2 dari bawah aja lah. Korbankan ini 2 dari bawah ini. Nah, ini yang jadi Intel Melayu itu udah kelanya ini. Itu. Jadi yang 2 dari bawah ini kita korbankan. Tapi ini nanti akan pasti masalah. Ya karena kan gini Pak, kalau Intel kita itu kayak kelihatan banget gitu loh Pak, dia Intel. Ya itulah, makanya bilang kita tidak bisa 100%. Idealnya begitu, tapi ya saya alami pengaruh itu tadi, gini lah kan, Bais kan hebat, pada hebat karena intelijen ya. Akhirnya muncul lah, taruh di Bais jadi hebat. Ya kan begitu. Training lagi gitu ya Pak. Kan padahal dia hebat karena tadi. Ketika kita dipilih, kita berdiri di atas meja aja, saya sudah bisa lebih jauh melihat daripada orang yang berdiri di bawah kan. Betul. Kan itu. Karena kita sudah dites berapa kali.
Nah, yang tidak dites sudah taruh situ aja merasa ya itulah yang mengakibatkan seperti tadi. Jadi kita memang tidak bisa menjaga 100%, tapi itu komitmen dari setiap kabais itu harus ada untuk menjaga pure-nya ini. Dan bagi saya jaga betul itu pure-nya itu. Jadi setelah dites itu paling saya korbankan dari bawah. Pak, kalau kiblat kita untuk lembaga intelijen dunia yang keren itu mana Pak? Masih Mossad Pak? Kan itu saya bilang tadi, lembaga itu kuat kan karena uangnya ada. Teknologinya ada. Iya, betul. Iya kan? Leadernya. Nah, Karena kalau kita lihat film-film intelijen itu ya Pak, dunia intelijen kan udah berkembang jadi pesat ya. ilmunya ya tidak 5 itu tadi itu. Sama semua itu 5 itu sama semua. Tapi apakah tadi dia kalau kita giganya 90 dia jangan 150. Sehingga dia akan lebih gampang beradaptasi, lebih luas dia. Nah, kalau menurut pengalaman Bapak sekian lama ya, terutama saat memimpin BAIS, intelijen mana yang paling asik untuk diperteman? Yang paling itulah kuperhatikan. Sebenarnya bukan gerak intelijen ya, manusianya saat itu. Jadi kalau manusia saat itu enak, ya enak aja kita komunikasi itu. Ilmunya sama sih sebenarnya. Iya, jadi memang dalam intelijen itu chemistry-nya itu bertumbuh. Tidak mungkin kita tiba-tiba ketemu langsung percaya, enggak mungkin. Tapi kalau dia dari bawah, misalkan kita dari letkol ketemu atas pertahanan. Begitu saya naik, Singapura sana naik juga kawan. Oh naik sama-sama. Begitu, jabatan kabais di sana. Itu langsung chemistry-nya itu sudah terbentuk. Ada kalanya saya misalkan dengan Singapura untuk coba atan saya yang di Tokyo saja, coba kamu tanya ya. Saya gunakan dia untuk ngecek main-main nggak anak buahku di Tokyo sana lewat kawan yang Singapura. Nah, gitu. Ya betul, networking harus terbina. Iya, jadi kita harus ada, tidak bisa kalau langsung gitu enggak mungkin. Tapi kita tumbuh sama-sama. Ketika tumbuh sama-sama, disitulah chemistry terbentuk. Jadi proses panjang itu sangat panjang ya. Bisa. Karena kita udah tahu, jangan-jangan dia jadi lawan kita. Double agent gitu ya, ternyata berkhianati ya. Atau kontra intelijen. Aduh, menarik banget pembicaraan kita. Iya, ini percakapan yang menarik Pak Sleman Ponto, udah 1 jam lebih ya. Nah, kita harus mengunjungi. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak untuk berbagi cerita yang menurut kami pasti ada faedahnya untuk orang banyak, Pak. Semoga kita punya kesempatan bercakap lagi di hari lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Sore Pak Siapa.